Halo teman-teman semua, di sesi kali ini kita akan fokus membedah blok X ya, blok yang isinya soal ekonomi. Anggap saja kita sedang mencoba memahami jantung perekonomian di setiap desa. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng, supaya nanti di lapangan kita semua makin pede dan akurat dalam mengisi data. Oke, ini dia 5 topik utama yang bakal kita dalami. Kita akan bahas satu persatu, berurutan sesuai alur kuesioner. Tujuannya, biar jelas, nggak ada yang terlewat, dan data yang kita hasilkan nanti konsisten. Siap ya? Mari kita mulai dari yang pertama. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, energi dan akses perbankan. Kenapa sih ini penting? Wah, ini fondasi banget loh buat ekonomi dasar rumah tangga di setiap desa. Jadi yuk kita perhatikan detailnya. Untuk dua pertanyaan awal ini, rincian 1001 sebetulnya cukup simpel. Kita cuma perlu tahu, ada nggak sih pangkalan, agen, atau warung yang jual minyak tanah atau LPG. Tapi ada syaratnya ya, lokasinya harus secara fisik berada di dalam wilayah desa atau kelurahan yang kita data. Nah, ini dia kasus yang pasti sering banget kita temui di lapangan. Gimana kalau ada penjual dari desa sebelah, tapi dia melayani pesan antar sampai ke desa kita? Apakah itu bisa kita hitung sebagai ada? Gimana menurut Angga? Jawabannya adalah tidak, jelas ya. Jadi yang jadi patokan itu bukan jangkauan layanannya tapi lokasi fisik si penjual. Kalau pangkalan atau tokonya ada di luar desa, ya berarti jawabannya tidak ada, meskipun mereka bisa antar pesanan ke desa kita. Oke, kita geser ke rincian 1002. Di sini kita diminta menghitung jumlah bank yang beroperasi di desa. Nah, di bagian ini kita harus lebih teliti lagi nih. Kita perlu samakan dulu persepsi kita soal apa yang dimaksud dengan bank. Pertama-tama kita pegang dulu definisi resminya. Bank itu adalah badan usaha yang punya dua kegiatan utama, menghimpun dana atau simpanan dan menyalurkan dana itu lagi sebagai kredit. Dengan paham definisi ini, kita jadi bisa membedakan mana yang bank dan mana yang bukan. Nah, ini nih bagian yang super penting dan sering jadi jebakan. Tolong perhatikan baik-baik ya, ada beberapa layanan yang kelihatannya mirip bank, tapi jangan dihitung sebagai bank. Apa aja contohnya? Agen laku pandai seperti BRI Link atau Agen 46 BNI, terus ada ULAM, BMT, bahkan kantor pos yang hanya melayani nasabah bank tertentu, itu semua tidak dihitung sebagai bank. Selanjutnya, kita akan bergeser dari bank konvensional. Kita mau lihat layanan keuangan lainnya, dan juga soal edukasi keuangan. Ini adalah dua hal penting untuk mengukur tingkat inklusi keuangan di sebuah desa. Di rincian 1003, kita mendata agen bank tanpa kantor, atau yang biasa disebut laku pandai. Mereka ini kan perpanjangan tangan bank di desa-desa. Nah, sementara itu, di rincian 1004, kita ingin tahu apakah ada kegiatan edukasi keuangan yang diselenggarakan di desa dalam setahun terakhir. Perlu diingat ya, definisi edukasi keuangan di sini itu luas sekali. Jadi jangan hanya membayangkan seminar formal, bisa jadi materinya cuma disisipkan di acara arisan, pengajian, penyuluhan kesehatan, atau bahkan pas acara senam pagi. Pokoknya selama ada penyampaian materi tentang keuangan, itu sudah dihitung. Oke, sekarang kita beralih ke pilar ekonomi desa yang gak kalah penting, koperasi dan berbagai fasilitas kredit. Bisa dibilang, ini adalah denyut nadi bagi banyak usaha mikro dan kecil di tingkat desa. Untuk rincian 1005, kita akan menghitung jumlah koperasi. Tapi, tunggu dulu. Nggak sembarang koperasi kita catat. Ada dua syarat mutlak yang harus dipenuhi. Koperasinya harus masih aktif beroperasi dan sudah berbadan hukum. Dua-duanya harus terpenuhi ya. Nah, di sini ada dua kasus yang sering bikin bingung. Mari kita luruskan. Pertama, kalau ada koperasi tapi sudah mati suri, alias macet dan tidak ada kegiatan operasional, itu kita anggap tidak ada. Tapi sebaliknya, kalau ada kantor cabang koperasi di desa kita, meskipun kantor pusatnya ada di desa lain, itu kita hitung sebagai ada. Jelas ya perbedaannya? Lanjut ke rincian 1006. Di sini kita mau mengidentifikasi fasilitas kredit apa saja sih yang pernah diakses oleh warga selama setahun terakhir, misalnya seperti QR, QB, dan program sejenisnya. Catatan penting, pinjaman dari perorangan, misalnya pinjam ke tetangga atau rentenir, itu tidak termasuk dalam pendataan ini ya. Baik, mari kita lanjutkan perjalanan kita ke rincian 1007. Di bagian ini, kita akan coba memotret gambaran infrastruktur ekonomi yang ada di tingkat lokal atau desa. Anggap saja pertanyaan ini seperti kita sedang melakukan checklist ketersediaan fasilitas ekonomi. Kita data semuanya, mulai dari yang skalanya besar seperti kelompok pertokoan atau supermarket, sampai ke yang paling umum kita temui seperti warung makan kecil dan toko kelontong. Tujuannya adalah memetakan semua sarana yang ada.
Seringkali kita bingung apa sih bedanya antara restoran, rumah makan, dan warung. Nah, cara mudah membedakannya adalah dari izin usaha dan status pajaknya. Restoran biasanya punya izin yang lebih formal, misal dari sistem OSS dan mengenakan pajak. Rumah makan juga begitu, sedangkan warung atau kedai umumnya lebih sederhana, seringkali tanpa izin usaha formal dan tidak mengenakan pajak pada pembeli. Ini ada kasus menarik lagi yang sering ditemui. Misalnya, ada satu warung tapi dia jual kebutuhan sehari-hari sekaligus jual makanan matang seperti bakso atau mie ayam. Nah loh, ini kita hitungnya sebagai satu unit usaha atau dua? Jawabannya adalah dihitung 2 kali. Kuncinya gampang banget. Lihat saja apakah di warung itu disediakan tempat untuk pelanggan duduk dan makan atau minum di tempat. Kalau jawabannya iya, maka kita catat sebagai 2 unit, satu sebagai toko kelontong dan satu lagi sebagai warung atau kedai makanan. Akhirnya kita sampai di bagian pamungkas dari blok ekonomi ini. Di sini kita akan melihat gambaran besarnya. Apa sih sebenarnya sumber penghasilan utama bagi mayoritas penduduk di desa ini? Ini adalah pertanyaan kunci untuk memahami karakter ekonomi suatu desa. Di rincian 1008, tugas kita adalah mengidentifikasi apakah perekonomian desa ini primernya didorong oleh sektor pertanian, industri, atau jasa. Nah, penentuan ini didasarkan pada persepsi atau pengetahuan dari aparat desa mengenai kondisi warganya, ya. Tenang saja, 3 kategori besar ini sudah mencakup semua kemungkinan aktivitas ekonomi kok. Pertanian itu ya termasuk kehutanan dan perikanan. Industri itu mencakup pengolahan, pertambangan, dan konstruksi. Nah, kalau jasa-jasa itu cakupannya paling luas, mencakup semua sisanya, mulai dari perdagangan, transportasi, sampai pendidikan. Nah, dengan semua panduan dan penjelasan kasus tadi, saya harap teman-teman semua kini jauh lebih siap untuk menangkap potret ekonomi di setiap desa dengan akurat. Ingat, data yang kita kumpulkan ini bukan sekedar angka, tapi akan menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih banyak dan selamat bertugas.